Saya dikirimi seseorang teman video tentang Kristen progresif. Dia berkata, bagaimana Pak Pendeta, ada sekarang yang lagi tren tentang Kristen progresif. Dan setelah saya tonton berkali-kali dan saya juga lihat di podcastnya, dan saya menemukan bahwa ada banyak kesesatan dari yang mengaku Kristen progresif ini. Yang pertama, dia berkata bahwa Alkitab itu bukan sesuatu yang tidak mungkin salah. Karena ada banyak kontradiksi dalam Alkitab, maka dia mengklaim bahwa Alkitab itu ada kesalahan. Jadi kalau selama ini orang-orang Kristen berkata bahwa Alkitab itu ineransi, artinya tidak mungkin salah. Tapi bagi orang itu, yaitu Kristen progresif, berkata bahwa Alkitab kemungkinan salah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berkata bahwa keselamatan ada di luar Kristus Yesus dengan melakukan yang baik. Karena dengan asumsi, dengan dalil, tidak mungkin Bapa yang maha baik itu mau mencelakai seseorang oleh karena perbuatan-perbuatan kecilnya, perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahan kecilnya sampai dimasukkan ke api neraka. Beberapa pandangan tentang Kristen progresif ini saya mau kasih pendapat saya pribadi. Yang pertama, sebenarnya orang ini tidak pantas disebut sebagai Kristen, maupun itu disebut Kristen progresif, Kristen evolution, Kristen apapun itu. Yang jelas, orang yang tidak mengakui Alkitab sebagai sumber hukum dan sumber kitab suci yang tidak mungkin salah, dia tidak pantas sebagai Kristen. Karena semua orang Kristen meyakini bahwa Alkitab itu tidak mungkin salah. Dia diterangi oleh Roh Kudus, dia diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan dia adalah suara daripada hati Tuhan kepada umat-umatnya. Jadi Alkitab itu bagi semua orang Kristen, termasuk saya pribadi, itu sudah 100% tidak ada kesalahan di dalamnya. Sehingga kalau ada orang berkata ada kesalahan, itu dia tidak Kristen. Itu yang pertama. Kalau dia buat kontradiksi, sebenarnya tidak ada kontradiksi. Cuman dia sendiri mungkin tidak pernah belajar tentang hal itu. Kalau dia belajar hermeneutik yang baik, maka kita akan menemukan seperti kontras, sebenarnya tidak ada paradok di dalamnya. Semua itu berkaitan, bertalian, sejalan. Tidak ada yang salah di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggapan saya mengenai di luar Kristus ada keselamatan. Saya berkata tidak mungkin. Di bawah kolong langit hanya di dalam nama Yesus saja ada keselamatan. Itu sudah menjadi iman semua orang Kristen. Jadi kalau dia berkata oleh karena Bapa itu baik, tidak mungkin mencelakai orang. Kalau dia salah, kalau dia berdosa, tidak mungkin. Saya mau katakan bahwa sifat Allah itu memang kasih. Tetapi ada satu lagi sifat Allah juga tidak bisa dipungkiri, yaitu adil. Sehingga kalau ia lakukan kasih, ia juga harus melakukan keadilan. Kalau ia melakukan kasih tidak ada adil, itu dia tidak Allah. Jadi Allah itu adalah Allah yang maha kasih, dan Allah itu Allah yang maha adil. Oleh sebab itu Kristus diturunkan, Yesus diturunkan untuk menggenapi kasih dan adilnya ini. Upah dosa adalah maut, maka di dalam Ibrani dikatakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Harus ada penumpahan darah, baru ada pengampunan. Sehingga dalam kitab Imamat banyak korban-korban. Bahkan Ibrani juga diterangkan kembali tentang korban ini penghapus dosa, korban ini penghapus kesalahan, korban ini untuk keselamatan. Semua itu mengarah kepada darah Yesus. Itu sebabnya hanya di dalam Yesus sebagai korban Paskah, sebagai domba, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, untuk menggenapi kedua sifat Allah, kasih dan adil. Setiap dosa pasti ada ganjarannya. Oleh sebab itu dia mengasihi, tapi dia juga harus adil. Caranya mengasihi dan adil, dia korbankan anaknya satu-satunya, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Itulah sebabnya hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di luar Kristen, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Itulah iman Kristen.
Ya terserahlah kalau di luar agama lain mengaku ini itu urusan. Tapi yang jelas Kristen progresif itu sesat dan tidak layak disebut sebagai Kristen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.